apakah semua keyakinan yang selama ini kita yakini ini hanya dasar percaya apa kata orang, atau kita memang sudah melakukan penyelidikan yang lebih dalam. Ketika kita mengawali apapun ya dengan tidak percaya atau meragukan, maka kita akan menyampaikan sebuah pertanyaan pada diri kita. Maka siapapun yang menyampaikan pertanyaan pada dirinya, otomatis semesta akan mengalirkan jawab pada dirinya. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi yang mengatakan, amalkan saja apa yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi artinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa yang namanya kebenaran itu adalah pengalaman. Oleh karena itu maka pengetahuan sangat berbeda dengan informasi. Kalau informasi itu bukan pengetahuan. Karena pengetahuan tidak dilahirkan dari buku. Pengetahuan tidak dilahirkan dari apa kata orang. Pengetahuan itu hanya dilahirkan dari pengalaman. Jadi sebetulnya apapun yang kita tahu hari ini, kalau sebatas apa kata orang, apa kata buku, apa kata kitab, termasuk kitab suci sekalipun, selama itu tidak mengalami sendiri, maka sesungguhnya itu baru sebatas informasi. Jangan-jangan sebetulnya yang disebut dengan pengetahuan oleh kita selama ini, sebetulnya hanyalah informasi, bukan pengetahuan yang sesungguhnya. Karena pengetahuan yang sesungguhnya hanya bisa dilahirkan lewat pengalaman. Oleh karena itu, kata-kata bijak dari para ilmuwan, ya, terutama ilmuwan dalam bidang spiritual, walaupun kebenarannya bersifat subjektif, beliau-beliau mengatakan kepada kita, malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami, tidak akan pernah mengetahui. Jadi sebetulnya mengetahui yang sesungguhnya itu didasarkan atas mengalami. Jadi kalau kita tidak mengalami, sesungguhnya kita itu tidak mengetahui. Jadi mengetahui yang sebetulnya lahir dari suatu pengalaman. Makanya sains itu artinya mengetahui. Artinya sains itu bukan produk dari kata orang, tetapi sains itu adalah produk eksperimen. Sains itu bersifat empirik. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, bagi saya harus bersifat empirik. Karena kalau tidak bersifat empirik, tidak didasarkan atas pengalaman, maka kita akan ngawang-ngawung ya. Ngawang-ngawung di belantara ya kata-kata yang kemudian akan menyesatkan kita sendiri. Sambil contoh yang sederhana, banyak sekali ya sekarang ya yang mengalami transisi ya dari agama menuju spiritual. Lalu apa yang mendorong kita mengalami transisi dari agama menuju spiritual? Kebanyakan ya, mohon maaf ya, transisi itu hanya didasarkan atas ketidakpuasan. Mungkin saja sebagian orang yang tidak puas dengan agama yang diajarkan tidak humanis. Ada orang yang kemudian tidak puas. Ada yang mengajarkan agama tetapi tidak bersifat universal. Masalahnya itu adalah ya tidak humanis dan tidak universal. Harusnya kita bukan lari dari agama menuju spiritual. Harusnya selesaikan di situ karena masalah kita adalah itu. Ada orang yang kemudian lari kepada spiritual ya karena dia tidak puas dengan kitab suci dan mengatakan bahwa kitab suci terlalu banyak metafora. Sebetulnya masalah besarnya adalah kitab suci yang bersifat metafora. Bagi dia metafora. Tapi mungkin bagi sebagian orang, kitab suci bukan metafora lagi. Oleh karena itu, maka di dalam Al-Quran ada kata-kata yang sangat indah yang disampaikan oleh Allah. Dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Beliau mengatakan, Yahdillahu linurihi mayyasa. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Jadi artinya yang dikehendaki oleh Allah adalah mereka yang punya kehendak. Kenapa? Karena sebagian dari dirinya Allah sudah ditiupkan pada diri setiap manusia. Karena sesungguhnya pada diri setiap manusia itu ada percikan cahayanya. Sebetulnya kalau kita menggunakan bahasa lain, kita semua adalah anak-anak cahaya. Dan sebetulnya anak cahaya itu pasti berasal dari bapaknya cahaya. Anak-anak cahaya setelah berkarya pun pada gilirannya akan kembali pada bapaknya cahaya kembali. Itulah yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya ruh itu yang paling mudah untuk dideteksi wujudnya adalah cahaya. Tetapi bukan cahaya biasa, itu adalah cahaya di atas cahaya. Saya bukan mau menyampaikan informasi, tetapi saya ingin mengajak kita untuk memotivasi diri kita agar kita bisa membuktikan bahwa ini adalah pengetahuan. Bukan sekedar informasi. Makanya pengetahuan disebut juga knowledge. Knowledge itu berbasis proses dan produk. Prosesnya saintifik dan produknya adalah kesimpulan. Dan kesimpulan dari suatu ilmu pengetahuan biasanya kita bisa melihat sebagai suatu kenyataan. Jadi oleh karena itu bahwa ya ketika kita belajar apapun, mohon maaf, baik belajar ilmu pengetahuan maupun belajar tentang ilmu-ilmu agama, mulailah dari tidak percaya. Mulailah dari suatu pertanyaan. Karena apa? Kalau kita sudah percaya, maka tidak ada penyelidikan.
Kalau tidak ada penyelidikan, otomatis kita tidak akan pernah bisa menemukan hal baru. Nah, itu yang disebut dengan doktrin. Itu yang disebut dengan dogma. Dan jangan-jangan kita semua telah terhipnotis oleh dogma itu. Dan kemudian, ya, kebohongan pun yang diulang berulang-ulang oleh kita dianggap kebenaran. Karena kita sudah terdogma oleh yang disebut dengan kebohongan itu. Bahkan kita banyak sekali yang tertarik untuk mempercayai sesuatu yang bersifat ilusif. Ya, tawaran-tawaran dan dongeng-dongeng tentang kehidupan masa depan yang sebetulnya mereka sendiri tidak bisa membuktikan walaupun itu bersifat subjektif. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita buka logika kita. Karena sesungguhnya agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Artinya, saya bisa membuktikan bahwa sebetulnya agama itu walaupun kebenaran bersifat subjektif, tapi sebetulnya dengan pendekatan saintifik itu semua itu akan bisa memberikan nilai tambah pada keyakinan kita. Misalnya yang paling sederhana saja. Ketika kita ya diberikan dogma-dogma tentang sesuatu, siapa yang melakukan ini dapat ini, siapa melakukan itu dapat pahala segini, kan itu adalah dogma-dogma sebetulnya. Padahal sebetulnya ya, kalau kita berguru kepada guru-guru yang sudah religiusitasnya sudah tingkat tinggi, saya misalkan ambil contoh saja, kitab Al-Hikam yang dikenal di Islam, yang dikarang oleh Ibnu Atha, ya. Ibnu Atha itu sebetulnya memberikan suatu indikator-indikator yang sangat empirik, ya. Ambil contoh yang sederhana. Kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, maka kamu selidiki saja apa yang berubah pada dirimu setelah sholat. Itu kan sebetulnya, walaupun kebenaran ini bersifat subjektif, tapi didorong ya untuk kita mengalami pengalaman ilmiah. Kita harus bereksperimen. Setelah sholat saya mengalami perubahan apa? Dan ketika saya tidak mengalami perubahan apapun setelah sholat, ada apa dengan sholat saya? Mempertanyakan hal yang semacam itu kan lebih bagus daripada kemudian kita terjebak oleh angan-angan ilusif. Lalu kita kemudian berjudi. Makanya judi itu kenapa diharamkan? Bagi saya, judi yang diharamkan itu sebetulnya adalah bukan judi yang bersifat fisik. Tetapi judi yang sangat berbahaya adalah membiarkan diri kita terombang-ambing ya pada masa depan yang tidak tentu. Misalkan begini, ketika ditanya, apakah sholat Anda diterima atau tidak oleh Allah? Kemudian kita mengatakan, ya sudah, terserah Allah. Nah, terserah Allah, itu kan sebetulnya kita telah membebankan ya sesuatu ya keraguan kita kepada Allah itu sendiri. Harusnya kita menggunakan ukuran yang disampaikan oleh Ibnu Atha. Dan Ibnu Atha mengatakan, kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, ya tanya saja perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Perubahan kesadaran apa? Kesehatan apa? Ketika kamu takbiratul ihram, kesehatan apa yang kamu rasakan? Ketika kamu ruku dan sujud, kemudian perubahan kesehatan apa yang secara fisik kamu bisa rasakan? Ketika kamu mengafirmasi dengan bacaan-bacaan sholat, lalu kemudian afirmasi apa? Hipnoterapi apa yang bisa menyembuhkan? Karena sebetulnya tidak mungkin ya sekelas Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu kepada kita, kemudian tidak ada argumennya. Pasti beliau itu mengajarkan sesuatu kepada kita, apa yang sudah beliau alami, yang sudah beliau rasakan. Cuman sayang sekali, kita terjebak oleh dogmatis, dan kemudian doktrin-doktrin itu membiarkan ya logika kita menjadi buta. Itulah yang kemudian membiarkan diri kita terombang-ambing dalam kesesatan logika. Bukan berarti segala sesuatunya harus bersifat logika, karena logika itu pun memiliki keterbatasan. Nabi Muhammad hanya diantarkan ketika Isra Mi'raj sampai langit kelima saja. Bagi saya logika itu bukan segera logika. Itu yang disebut dengan malak, ya, malak, tekad, keinginan yang ada pada diri kita, yang kemudian diberi judul malak Jibril. Memang setiap orang untuk meyakini sesuatu harus memulai dengan logika. Tetapi setelah logika berjalan pada tingkat berikutnya, di kesadaran yang sesungguhnya, sebetulnya logika itu tidak bisa berperan lagi. Karena apa? Selanjutnya akan meneruskan perjalanan kita adalah kesadaran. Oleh karena itu, dalam logika mungkin tidak ada kesadaran, tapi dalam kesadaran mungkin ada logika. Karena kesadaran punya logikanya sendiri. Oleh karena itu, sumber kreativitas pada diri setiap manusia berada pada kesadaran. Dan kesadaran hanya dilahirkan oleh kecerdasan, bukan oleh intelektualitas. Oleh karena itu, jangan heran kemudian karena ada orang yang kemudian secara akademis sudah menempuh pendidikan tinggi, secara intelektualitas sudah menempuh pendidikan tinggi, tetapi kalau dilihat dari sisi kesadaran, tidak mengalami proses pendewasaan. Itu artinya apa? Karena di dalam dirinya, ya kecerdasan yang ada dalam dirinya tidak pernah terbangkitkan.
Saya tidak berbicara intelektualitas, tapi saya berbicara tentang kecerdasan. Karena inti dari kecerdasan adalah kesadaran. Dan kesadaran itulah yang meneruskan logika kita yang terbatas menjadi logika yang tak terbatas. Itu yang disebut dengan sumber kecerdasan semesta tanpa batas, dan disitulah yang disebut dengan otak kanan, yang disebut dengan sumber kreativitas. Nah, inilah pentingnya untuk saya sampaikan kepada para sahabat sekalian. Jadi, ya, pendekatan saintifik mengajarkan kepada kita untuk tidak percaya pada apapun. Pendekatan saintifik mengajarkan kepada kita untuk meragukan apapun. Jadi ketika kita tidak percaya pada apapun dan meragukan apapun, maka kita akan melakukan proses penyelidikan. Tetapi syaratnya satu, kita harus selalu terbuka pikirannya. Makanya kalau pikiran kita sudah tertutup, ya, itu sangat berbahaya. Karena pikiran itu seperti parasut. Ya, pikiran itu seperti parasut. Dan parasut itu baru berguna kalau terbuka. Coba lihat ya, orang yang mengalami terjun payung. Ya, setelah lepas dari pesawat, terjun payung belum terbuka. Pada saat terjun payung belum terbuka, maka dia akan jatuh bebas. Itu yang disebut dengan free fall. Ya, itu akan mengalami jatuh bebas karena dia mendapatkan gravitasi bumi. Tetapi di ketinggian tertentu, kemudian parasut mulai dioperasikan. Parasut mulai terbuka. Ketika parasut sudah terbuka, apa yang terjadi? Maka pergerakan dia bisa dikendalikan. Yang tadinya free fall, ya jatuh bebas menuju bumi, sangat berbahaya. Dia bisa mengendalikan. Yang pertama dikendalikan adalah arah. Yang kedua yang bisa dikendalikan adalah seberapa cepat dia ingin sampai di bumi. Dan dia ingin di mana di bumi itu dia tiba. Bisa dipilih, ya. Dengan menggunakan parasut, ya tidak mungkin dia jatuh di laut. Dia akan jatuh di daratan pun tidak mungkin jatuh di pohon, kecuali yang belum ahli. Dia akan memilih tempat yang nyaman untuk dia jatuh. Dan jatuhnya pun tidak akan jatuh bebas. Tidak seperti ditarik gravitasi, kan dikendalikan oleh parasut. Nah, seperti itulah pikiran. Pikiran yang terbuka itu seperti parasut. Dia bisa mengendalikan. Dan kalau pikiran sudah terkendali, hebatnya dia bisa mengendalikan tubuh. Karena tubuh ini adalah wayang bagi pikiran. Ketika pikiran itu ya tidak terbuka, sangat berbahaya bagi fisik. Oleh karena itu, maka sakit fisik semuanya dikabarkan oleh pikiran-pikiran yang tidak terbuka. Pikiran yang tertutup, pikiran yang tertekan, pikiran yang tertahan. Yang kemudian ya, pikiran itu merasionalisasi semua perasaan yang ada pada diri setiap orang. Bahkan setiap perasaan diberi bentuk oleh pikiran. Itu sangat berbahaya. Dan itu bisa memuat ya energi negatif dalam diri kita. Dan kemudian berbuah menjadi yang disebut dengan penyakit. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Jadi pendekatan saintifik itu pertama merumuskan masalah. Kemudian yang kedua merumuskan hipotesa. Ketika merumuskan hipotesa, kan hipotesa itu cuma dua, diterima atau ditolak. Itu adalah penelitian ilmiah. Dan kita semua pernah mengalami situasi ini. Tetapi kenapa kemudian situasi ini tidak kita gunakan untuk membedah ya keyakinan-keyakinan kita? Saya kira kalau kita memulai ya mempercayai sesuatu dengan pertanyaan, maka semesta akan membimbing kita pada jawaban. Dan walaupun jawaban itu bukan jawaban atas pertanyaan kita, setidak-tidaknya kita mengalami kepuasan, sehingga mempercayai sesuatu bukan apa kata orang, tetapi kita telah membuktikannya sendiri. Jadi kalau ada statement dalam Al-Quran yang mengatakan, sesungguhnya aku bersamamu, kata Allah. Buktikan bahwa Allah bersama dengan kita. Jangan percaya dengan statement itu. Kalau statement itu langsung dipercayai, maka kita mempercayai informasi. Karena walaupun itu dari kitab suci, kalau itu baru statement yang kita terima, bagi Nabi Muhammad mungkin itu sudah merupakan fakta, bukan opini. Tapi bagi kita yang menerima ayat itu, mungkin baru sebatas opini. Oleh karena itu, maka kita pun ya punya kewajiban untuk mengalami ayat itu. Apa betul Allah bersama dengan saya? Coba kalau dipertanyakan seperti itu. Kemudian kita akan mulai ya melakukan penyelidikan pada diri kita. Kenapa saya bisa hidup? Dari mana sebetulnya napas saya? Kenapa saya bisa berpikir? Kenapa saya bisa melihat? Kenapa saya bisa mendengar? Kenapa saya bisa berkata? Kenapa saya bisa bernafas? Coba, ketika kita mempertanyakan satu saja, kenapa saya bisa melihat? Itu penyelidikan awal pada diri kita. Kok saya bisa melihat ya? Mungkin jawaban awal yang pertama adalah karena saya punya mata. Kemudian kita mencari pembanding. Loh, orang mati pun punya mata, tetapi tidak bisa melihat. Oh, berarti jawaban saya bahwa bisa melihat karena punya mata, jangan-jangan keliru. Terus melakukan penyelidikan karena terus mempertanyakan. Orang mati punya mata tidak bisa melihat, kok saya hidup bisa melihat?
Jangan-jangan yang bisa membuat saya bisa melihat adalah keberadaan Dia, Sang Maha Hidup. Lalu kemudian kita mulai menyelidiki tentang sifat-sifat Allah. Oh, ternyata Allah itu Maha melihat. Dan ternyata bagian dari dirinya telah ditiupkan ke dalam diri kita yang disebut dengan ruh. Jadi kalau bagian dari dirinya Allah yang Maha melihat sudah ditiupkan ke dalam diri kita dan kita bisa melihat, kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulan. Oh, jangan-jangan kita bisa melihat karena kehadiran Allah yang Maha Hidup pada diri kita. Jadi siapa sesungguhnya yang melihat itu? Mata itu hanya sarana untuk melihat, tetapi penglihatan itu sendiri bukan terletak pada mata. Kita bisa melihat karena kita hidup, kita bisa mendengar karena kita hidup, kita bisa bicara karena kita hidup, kita bisa bernapas karena kita hidup. Proses penyelidikan itu awalnya sederhana, tapi makin dalam, kita akan menemukan kekaguman. Nah, kekaguman pada Dia yang telah hadir pada diri kita, bukan sekedar memberikan statement bahwa aku bersamamu, itu yang disebut dengan religiusitas. Jadi religiusitas itu sebetulnya bagi saya adalah membebaskan, bukan kemudian diperbudak oleh religiusitas. Karena kebanyakan kita mengizinkan kita diperbudak oleh statement-statement apa kata orang. Dan itu sangat berbahaya. Itu adalah doktrin, itu adalah ideologi, itu keyakinan yang dipaksakan. Itu bertentangan dengan ayat yang mengatakan la ikraha fiddin. Makanya kalau kita lihat ayat itu lanjutannya, la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal goy. Di situ ada kata-kata rusdu dan goy. Bagi saya, rusdu itu bukan kebenaran, tapi rusdu itu adalah kecerdasan, dan goy itu adalah kebodohan. Jadi sebetulnya sangat beda antara orang yang cerdas dengan orang yang bodoh. Orang yang cerdas selalu mempertanyakan, sedangkan orang yang bodoh selalu menerima. Jadi oleh karena itu, maka ketika kita menerima dogma, doktrin, ideologi, keyakinan yang dipaksakan, sebetulnya kita sedang membodohi diri kita sendiri. Rusdu itu dari kata irsyad. Irsyad itu artinya kecerdasan. Oleh karena itu, maka orang yang cerdas disebutnya juga mursyid. Nah, mursyid kemudian sering sekali dipanggil oleh kebanyakan orang ya dalam ajaran spiritual dengan kata-kata guru. Jadi istilah lain dari guru adalah mursyid ya. Padahal guru dengan mursyid itu berbeda ya. Kalau guru itu dari gu dan ru, dan gu itu artinya adalah kegelapan dan ru artinya cahaya. Jadi guru itu adalah orang yang bisa mengantarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau kita berguru kepada Al-Quran saja, di Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Jadi kamu harus memilih menjadi orang yang cerdas daripada kamu memilih menjadi orang yang bodoh. Karena orang yang cerdas selalu mempertanyakan. Makanya orang yang cerdas disebutnya juga ilmuwan. Nah, ilmuwan itu adalah bahasa Indonesia, ya. Nah, bahasa lainnya adalah scientist. Jadi scientist itu artinya orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu bukan orang yang membaca buku, tapi orang yang sudah membuktikan apa yang dia yakini karena dia sudah mengalami pengalaman itu. Nah, ini yang pentingnya ya. Ketika ada statement yang mengatakan Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu, itu informasi. Bagaimana informasi ini kemudian ditingkatkan menjadi pengetahuan? Berarti kita harus punya pengalamannya. Kemudian Allah mengatakan, aku sesungguhnya meliputi timur dan barat. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada wajahku. Bagaimana itu menjadi pengetahuan, bukan sekedar informasi. Dan kemudian diulang-ulang pada orang lain tidak ada artinya kalau kita tidak mengalaminya. Apa betul kita sudah bisa membuktikan kemanapun kita memalingkan wajah, di situ ada wajah Allah? Kalau itu sebatas informasi, sebatas statement, sebetulnya itu tidak ada artinya. Itu bukanlah knowledge, itu bukanlah pengetahuan. Jadi kalau Allah mengatakan, aku selalu bersamamu, aku tidak pernah tertidur, aku tidak pernah terkantuk, bahkan aku selalu memenuhi segala kebutuhan hidupmu. Buktikan, rasakan, alami. Kalau statement itu sudah menjadi suatu pengalaman bagi kita. Dan banyak lagi yang harus kita elaborasi. Makanya saya mengajukan satu tesis bagi kita semua. Cobalah mulai. Segala sesuatu itu dimulai dengan tidak percaya. Segala sesuatu dimulai dengan meragukan. Itulah yang disebut dengan pendekatan saintifik. Karena kalau kita memulai sesuatu dengan percaya, penyelidikan sudah berhenti. Kalau penyelidikan sudah berhenti, kita tidak punya kesempatan untuk menemukan yang namanya kebenaran. Walaupun kebenaran itu bersifat relatif, tetapi kalau kita melakukan penyelidikan demi penyelidikan, lama-kelamaan kita akan menemukan yang disebut dengan kebenaran. Walaupun ya di ruang dan waktu yang kita temukan. Karena kebenaran yang sejati tentu saja prosesnya sangat lama. Karena kebenaran yang sejati pun ya prosesnya tanpa batas. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah,
Jadi kalau di dalam agama tidak ada paksaan, jelas kita tidak boleh memaksakan kepercayaan pada diri kita. Harus percaya ini, harus percaya itu. Tidak ada kata-kata harus percaya. Kan harus percaya itu adalah doktrin. Harus percaya itu adalah dogma. Harus percaya itu ideologi. Harus percaya itu adalah keyakinan yang dipaksakan. Dan ketika kita kemudian menganut dogma-dogma yang semacam itu, logika kita tidak berkembang, otomatis spiritual kita pun tidak akan pernah berkembang. Makanya kesadaran tidak pernah berkembang. Oleh karena itu saya katakan di tempat ini, bahwa sesungguhnya tujuan dari agama, tujuan dari spiritual, itu sebenarnya satu, memperluas kesadaran. Karena ketika kesadaran diperluas, buahnya adalah kepasrahan. Kepasrahan yang saya maksud bukan menyerah, tapi kepasrahan yang saya maksud adalah melepaskan semua medan energi negatif pada diri kita. Sehingga rasa-rasa negatif itu tidak ada lagi. Karena rasa sangat berbahaya. Rasa itu adalah gerbang menuju realitas. Ketika kita punya rasa negatif, itu akan menjadi realitas. Ketika kita punya rasa positif, itu juga akan menuju realitas. Jadi realitas yang akan terjadi di sekitar kita tergantung bagaimana rasa kita. Dan rasa itu dibangun oleh 3 hal. Yang pertama pikiran, yang kedua kata-kata, yang ketiga tindakan. Ketika kita mengulang-ulang pikiran tertentu, kemudian membicarakan berulang-ulang pembicaraan tertentu, dan melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang, itu akan membangun rasa. Dan ketika rasa sudah menjelma, apalagi rasa negatif, itu sudah dekat menuju realitas. Tapi kalau rasa yang terbentuk adalah rasa positif, insya Allah realitasnya akan positif. Jadi agama dan spiritual sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk memperluas kesadaran. Nah, memperluas kesadaran buahnya adalah kepasrahan. Tetapi memperluas kesadaran, buah yang lain selain kepasrahan apa itu? Kita punya kemampuan untuk mencintai diri sendiri yang lebih. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk mencintai orang lain yang lebih. Yang ketiga, kita pun punya kemampuan untuk mencintai Allah dengan lebih. Jadi 3 sebetulnya. Pertama, ada proses ya perluasan kemampuan mencintai pada diri sendiri. Yang kedua, proses ya kemampuan mencintai orang lain. Dan yang ketiga adalah proses untuk memiliki kemampuan mencintai kepada Tuhan. Nah, ketika cinta ini sudah tumbuh pada diri kita, maka ego pada diri kita bukan lagi diekspresikan, tapi ego itu dipasrahkan. Dan saya berulang kali mengatakan bahwa ego itu seperti luka yang menganga. Ego itu seperti luka yang terbuka. Lihat kalau orang punya luka yang terbuka, sedikit tersenggol pasti sakit. Jadi sebetulnya untuk tahu apakah ego saya tinggi atau rendah, lihat saja Anda mudah tersinggung atau tidak. Anda mudah marah atau tidak. Anda melakukan reaksi yang negatif ketika kontradiksi datang pada diri Anda. Ketika itu yang terjadi, itu jelas menyatakan bahwa ego kita masih sangat tinggi. Kenapa ego kita tinggi? Karena kesadaran kita tidak luas. Kenapa kesadaran kita luas? Jangan-jangan karena kita selama ini menjalankan agama dan spiritual itu sebatas menjalankan dogmanya. Kita tidak membuka logika dan pikiran kita secara terbuka. Inilah penyebabnya. Oleh karena itu maka saya mengambil tema yang kecil ini supaya kita menjadi pakar, supaya kita menjadi ahli. Karena yang namanya ahli itu bicara banyak untuk sesuatu bidang yang sangat sedikit. Jadi kalau orang untuk bidang yang sedikit saja dia bisa bicara banyak, itu sudah pakar, itu sudah ahli. Dan kita harus ahli dalam segala hal, ya. Dokter mata bicara cuma mata saja, tapi bicara banyak tentang mata, itu namanya ahli. Dokter gigi bicara cuma gigi saja, tapi bicara giginya banyak. Siapapun orang yang berbicara yang sedikit dengan cara yang banyak itu ahli. Beda dengan orang yang berbicara banyak, ya, berbicara sedikit untuk hal yang banyak. Contoh yang sederhana, kita bicara tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, bicaranya sedikit, tapi untuk ya yang banyak, itu kita belum ahli. Tapi kalau kita berbicara untuk level yang sedikit, tapi bicaranya banyak, itu bisa jadi kita sudah ahli. Oleh karena itu, maka untuk menjadi ahli yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah pendekatan saintifik. Karena semua ilmuwan, semua ahli, semua pakar, itu melakukan proses belajarnya dengan pendekatan saintifik. Dimulai dengan mempertanyakan, dimulai dengan tidak percaya, dimulai dengan meragukan. Apakah boleh saya meragukan sesuatu? Boleh. Daripada kita mempercayai sesuatu, kemudian dipaksakan, dan itu tidak akan pernah berkembang. Nah, ketika ego itu sudah tidak diekspresikan lagi, tapi ego itu dipasrahkan, apa yang terjadi? Program-program negatif pada diri kita akan kemudian melemah. Maka, ketika program-program negatif melemah, hambatan untuk menuju iman yang sesungguhnya, itu mungkin juga akan mulai
mulai sirna. Kenapa? Karena hambatan menuju iman sesungguhnya adalah program-program negatif yang terbentuk oleh kita, diizinkan oleh kita dalam waktu yang sangat panjang, ya, dan itu menjadi pembenaran pada diri kita. Oleh karena itu maka saya ingin menyampaikan di tempat ini, agama itu ya, selama ini kalau dipahami sebagai dogma, maka agama itu hanya mengajarkan kita untuk memiliki rasa bersalah yang sangat dalam.